Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifan ahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabil hashimil mustafa sallallahu alaihi wasallam madamal hijah yakhudu min bahril ma'anil ujaja amma ba'du. Faya'ul hadirun, teman-teman semuanya yang menyaksikan channel ini, saya membuat channel baru, Farhan Reaction, yang ingin mereaction tentang bagaimana fenomena-fenomena politik. Alasannya kenapa saya buat channel baru, tentu di channel lama saya ada beberapa kendala teknis yang mengharuskan saya harus turun algoritma, sehingga ya mungkin ini adalah salah satu alternatif saya untuk terus berkreasi. Kenapa kemudian saya membuat konten reaction seperti ini? Tentu saya adalah sebagai pribadi yang secara latar belakang orang yang belajar atau berkecimpung yang aktif di dunia humaniora. Jadi saya dulu belajar sastra, saya juga dari pesantren, saya mempelajari dunia filsafat di kampus sampai saya lulus. Jadi saya sangat terbiasa untuk membahas fenomena-fenomena yang berkaitan dengan humaniora, keagamaan, sosial, politik, kebudayaan dan semacamnya. Nah, kita sekarang atau akan saya buka di sini dengan isu politik ya. Isu politik di sini di Indonesia ini kerap sekali atau mungkin kita kerap mendengar bahwa setiap musim pilkada itu ada tiba-tiba ada orang politikus yang silaturahmi atau sowan ke pesantren-pesantren. Ya kan, tetapi setelah momen politik selesai, pemilu selesai, ya sudah seperti angin di pekarangan. Artinya di sini politik identitas yang membawa identitas agama. Identitas itu kan hal yang melekat di dalam diri seseorang. Atau ketika ada kelompok yang melekat dengan keagamaan, ini kerap sekali di dalam momen atau nuansa politik dibawa-bawa ya. Contoh soal pada saat Kang Deddy Mulyadi pada saat di Purwakarta, kemudian saat menjelang beliau mencalonkan diri sebagai gubernur, itu banyak sekali dari kelompok agamawan di mana mereka menyerang KDM dari sisi agama. Saat Suparman akhirnya angkat bicara tentang Kang Deddy Mulyadi di tengah banyak sekali orang-orang yang menyerang KDM dari sisi agama, dari sisi keagamaan. Di sini Ustadz Suparman menggambarkan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang soleh, yang taat terhadap ajaran-ajaran atau nilai-nilai keislaman. Jadi kalau orang menyerang Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah bau kemusyrikan atau membawa orang terhadap hal-hal yang berbau kemusyrikan, di sini Ustadz Suparman hadir untuk bagaimana menggambarkan Kang Deddy Mulyadi. Coba kita simak dulu ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutupin. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi. Dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman. Jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam. Bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini.
yang kemudian disebut imam besar umat Islam? Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Padahal ngaku sebagai imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar itu kan tidak sembarangan ngaku. Ini kan harus diangkat oleh umat Islam sedunia internasional. Ini lantas kemudian enak saja diangkat dari kalangan sendiri misalnya dan ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Ini kenapa nggak lebih parah lagi? Ini lebih berbahaya. Ini yang saya sebut dengan orang mengeksploitasi ajaran Islam demi kepentingan kelompoknya. Mereka gunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, pakai imamah, menyerupai imamah Nabi, mereka komis atau gamis panjang, seolah-olah mereka representatif sebagai orang yang mewakili Nabi. Apalagi dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah mangkana taubuhu khairan min amali. Orang yang jubah pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini sebetulnya dia menggunakan slogan-slogan keagamaan untuk memobilisir massa, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini merupakan jihad, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini betul-betul mewakili umat Islam, benar-benar representatif sebagai massa Islam. Nggak bisa begitu. Ini nggak gentle namanya. Ini yang disebut dengan memanfaatkan agama. Ini yang disebut dengan beragama mengikuti hawa nafsu. Kita harus hati-hati dengan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan konteks Kang Deddy Mulyadi, hari ini mungkin para pembencinya makin sakit hati. Deddy Mulyadi menunjukkan kinerja di luar ekspektasi kita semua. Saya pikir beliau ya standar-standar sajalah, pemimpin baik dan begitu, pemimpin merakyat, low profile misalnya, populis. Tapi ternyata kinerjanya baru beberapa hari saja menjabat gubernur Jawa Barat, ada semacam terobosan-terobosan yang mengagetkan kita semua, yang kita jadi paham, oh ini toh pemimpin yang sesungguhnya itu, yang betul-betul bekerja buat rakyat. Hari ini bukan cuma rakyat Jawa Barat, bahkan masyarakat yang di luar Jawa Barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, mengapresiasi cara kerja Gubernur Deddy Mulyadi. Kita semua senang. Di satu sisi beliau memahami tugasnya sebagai seorang kepala daerah, dan beliau betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat tanpa harus melanggar undang-undang. Jadi sosok beliau ini menurut saya orang yang bisa bekerja. Orang yang bisa bekerja dalam konteks bisa mengeksekusi visi dan misi beliau. Jadi tidak cuma mengambang, bukan cuma slogan membela kepentingan rakyat, tapi betul-betul dieksekusi secara nyata dalam kebijakan langsung tanpa harus melanggar undang-undang. Ini kan keren sebetulnya. Dan banyak ide-ide brilian yang lainnya yang mungkin mesti dicontoh oleh kepala daerah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, beliau juga mengakomodir kearifan lokal. Kearifan lokal, tradisi Sunda, tradisi Jawa Barat, tradisi leluhur mereka, nilai-nilai tradisional yang oleh sebagian orang dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, dibid'ah-bid'ahkan, justru dijadikan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Ini kan keren. Jadi Islam itu tidak harus kemudian menghukumi tradisi. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal. Tidak pernah membenturkan antara agama dengan budaya. Nah, dan ini keren. Pemimpin harus begitu. Karena kita nggak bisa menutup mata juga. Ada loh pemimpin-pemimpin yang seolah-olah Islami kan begitu ya, membentur-benturkan nilai agama dengan nilai kearifan lokal. Bahkan ada di Jawa Barat juga seorang bupati yang nyegel gereja. Kok bisa ada kepala daerah nyegel gereja? Dia bukannya kemudian menyediakan fasilitas terhadap umat beragama untuk beribadah dengan baik, malah dia nyegel gitu loh. Padahal yang namanya pemimpin itu kan milik semua agama. Umat Islam, umat Nasrani, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya mesti difasilitasi semua. Mereka nyaman dalam beribadah, bukan malahan menyegel dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya.
Dan justru Kang Deddy Mulyadi muncul sebagai pemimpin yang betul-betul pemimpinnya rakyat Jawa Barat, apapun agamanya, apapun sukunya, dan betul-betul menghargai budaya, sekaligus juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Ini kan keren, ini keren, harus dicontohin sedemikian rupa. Kami dari Lampung dan mungkin dari belahan Nusantara yang lain, Kang Deddy Mulyadi mendukung panjenengan. Istilah orang Jawa Barat apa? Bapak Aing. Bapak Aing. Jadi sudah ada terminologi baru buat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jadi beliau selain bapaknya orang Jawa Barat, beliau juga menjadi inspirasi bagi rakyat se-Nusantara. Bahwasanya masih banyak betul harapan, masih banyak pemimpin bangsa ini yang merakyat, bela kepentingan rakyat. Tidak gimmick gitu loh. Merakyat itu gak gimmick. Kan ada sih yang merakyat itu gimmick, setelah menang lupa sama rakyat. Nah, kalau beliau tidak. Justru begitu beliau menang, dilantik sebagai gubernur, beliau tidak bisa tidur nyenyak lagi. Langsung start bagaimana menunjukkan betul membela kepentingan rakyat. Nah, ini keren. Bisa dicontoh loh oleh semua pihak sebetulnya. Bisa diteladani yang sedemikian rupa. Ya, memang begitulah pemimpin sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani, tapi betul-betul melayani masyarakat. Antara ketegasan dan kebijaksanaan sejalan, antara kepedulian sosial dengan taat terhadap aturan undang-undang, itu mesti dipadukan sedemikian rupa. Dan ini representatif pada Kang Deddy Mulyadi. Itulah mengapa 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan teduhan, naungan dari Allah pada hari tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah. Jadi di akhirat, di hari kiamat nanti, yang nomor 1 itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan peran dan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kita jangan salah loh. Ada orang yang membangun cerita begini, oh pemimpin yang adil itu adalah ya kalau di rumah bisa istrinya soleha, anak-anaknya baik semua, rukun di rumah. Itu mah kepala rumah tangga, bukan pemimpin dalam konteks gubernur atau presiden. Oh pemimpin yang adil itu, imam yang adil itu adalah yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, bisa ngimamin sholat. Itu mah imam sholat. Pemimpin yang adil dalam konteks ini adalah pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik sebagai pelayan masyarakat. Dia tetap taat rambu-rambu undang-undang, aturan yang berlaku. Kemudian sejalan dengan itu dia betul-betul berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Nah, mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia masuk dalam golongan yang pertama ini, yang mendapatkan naungan dari Allah, yakni pemimpin yang adil. Oke. Bagaimana? Daging tidak isinya teman-teman, ketimbang mereka yang mungkin cuma nyinyir tentang Kang Deddy Mulyadi bahwa KDM berbau kemusyrikan lah. Saya kira begini, ada juga yang mengatakan sembah sana sini, sesajen sana sini. Tahu tidak, ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan sesuatu yang mungkin aneh bagi kita, seperti sesajen atau dan semacamnya, kita tahu tidak Kang DM itu sedang menyembah atau tidak? Kan jawabannya adalah tidak. Lalu ketika kita tidak tahu apa yang sebetulnya dilakukan oleh KDM tentang apakah itu penyembahan atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh beliau, mengapa kita mudah sekali menjustifikasi bahwa itu adalah sebagai penyembahan dengan mengatakan sembah sana sini? Ada orang yang bicara seperti itu ya, yang pernah juga saya bahas orang itu. Nah, saya kira ungkapan-ungkapan seperti ini sama sekali tidak bermanfaat, yang pada akhirnya akan membawa opini atau menggiring tentang framingnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Frame itu tentang apa ya, kamera ya, bagian yang tersorotnya kepada Kang Deddy Mulyadi yang kemudian tidak baik. Di tengah ada banyak sekali narasi-narasi yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, yang harus diperhatikan oleh warga Jawa Barat khususnya. Bahwa kita harus cerdas, tidak boleh lagi terbawa oleh narasi-narasi yang tidak baik. Narasi-narasi yang membawa isu-isu agama, isu-isu syara. Karena kita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terupdate, bukan bangsa yang terus membicarakan hal-hal yang itu-itu saja. Seperti tidak ada lagi yang dibahas. Orang barat sana sudah membahas AI, sudah membahas teknologi termutakhir, kita masih membahas apakah ini musyrik atau tidak. Oke, itu bagian hal yang terpenting, tetapi jangan berlebihan lah.
Dan Kang Deddy Mulyadi melalui profesor kemarin yang saya bahas, bahwa beliau tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi mau apa lagi? KDM hadir ketika salat Idul Fitri. Kemarin khutbah. Bukan khutbah ya, pengantar khutbah, pengantar salat Idul Fitri. Gitu loh. Jadi mau bagaimana lagi, sudahlah. Jangan berlebihan ya teman-temannya. Karena apapun yang kita katakan kepada seseorang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Hati-hati bagi Anda yang mengatakan, oh seseorang mungkin bagi Anda kafir, hati-hati. Padahal dia muslim, hati-hati. Ungkapan seperti ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi jangan sembarangan, jangan merasa diri paling Islam, merasa diri lebih baik daripada orang lain secara Islamnya. Itu sama sekali adalah sesuatu yang akan menjadi penyakit di dalam diri sendiri. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya membosankan karena saya sering sekali membahasnya, mungkin teman-teman juga jenuh mendengar ini, tetapi saya yakin melalui analisa saya ini kalau terus berulang-ulang, dalam kaidah Arab disebutkan at-tikror yufidul fahma. Saya di sini mengulang-ulang tema yang sudah saya bahas, bukan berarti semata mencari viewers atau mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah lalu. Tetapi juga di sini kita bisa mengambil pelajaran, karena saya tahu news itu atau berita yang sekadar lewat itu akan hilang begitu saja setelah ditimpa dengan berita baru. Itu mengapa saya menyajikan di sini atau mengulang atau mereview kembali sebagai sebuah pelajaran. Ya, agar supaya ini memang hal-hal yang kita temukan sangat lumrah di dalam momen-momen politik teman-teman ya. Akan saya tampilkan di sini, silakan. Nah, di dalam video tadi kita bisa simpulkan, kita bisa melihat bagaimana seorang Rizik Syihab. Ya, kita di sini bukan bicara soal Rizik Syihabnya, tapi bagaimana Rizik Syihab memperlakukan agama di dalam momen politik ya. Sampai ngajak perang lah dan semacamnya. Ini efek atau dampak daripada di dalam tata sosial, pengaruh psikologi massa, bahwa seolah-olah KDM ini adalah pelaku kemusyrikan sehingga mereka tidak mau atau tidak menginginkan memiliki pemimpin sebagai pelaku kemusyrikan. Nah, jadi persoalan Rizik Syihab mengatakan seperti itu bukan pada KDM saja, tetapi bagaimana elektabilitas atau efek KDM ketika pada saat KDM menjadi gubernur atau menjadi seorang penyelenggara negara. Artinya begini ya, silakan saja kalau seumpama kita tinjau dalam perspektif keislaman, dikaji dan diuji apakah betul apa yang dilakukan oleh KDM ini adalah sebuah tindakan kemusyrikan atau justru itu atas penafsiran yang salah. Atau justru itu mungkin interpretasi agama yang sebetulnya tidak sesuai. Nah, maka di sini perlu adanya kajian mendalam sebelum dijustifikasi di wilayah publik. Karena kita bicara interpretasi mengenai agama, mengenai sosial, itu adalah interpretasi. Kita harus sampaikan bahwa ini adalah sebuah tafsiran, bukan sesuatu yang mutlak benar. Pasti begitu dalam perspektif agamanya, teman-teman ya. Dan teman-teman bagi yang ingin mensubscribe saya silahkan, mendukung channel saya ini silahkan untuk di like, share, komen. Dan saya akan menyajikan opini pribadi saya, apa yang saya pikirkan tentang fenomena-fenomena yang saya reaction, teman-teman ya. Itu saja untuk konten pertama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.